Memasuki dan berada dalam bulan-bulan September dan Oktober, tidak sedikit orang yang ingatan, kenangan dan renungannya kembali kepada kejadian sejarah tanah air setengah abad lebih yang lalu, tepatnya tahun-tahun 1965-1966, tentang kekejaman, kebrutalan, pembunuhan atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kaum militer Angkatan Darat dengan mempergunakan tangan-tangan sebagian bangsa Indonesia yang tergabung dalam milisia dan organisasi komando aksi massa dan agama. Bumi persada menjadi merah oleh darah bangsa Indonesia tak bersalah. Penganiayaan, penangkapan, perkosaan dan pembunuhan di mana-mana, tanpa mengingat harga diri dan nilai nyawa manusia. Sekitar 3 juta dibunuh, dan hampir 2 juta ditahan dalam kamp-kamp dan penjara, serta sekitar 20 juta keluarga dan sanak saudara mereka hidup teraniaya dan dikucilkan. Dianggap tidak bersih, sepertinya tiada hak untuk hidup sebagai manusia dan bangsa buat mereka, dalam suatu negara yang merdeka yang penduduknya mayoritas menganut agama. Perempuan dan gadis-gadis diperkosa ramai-ramai oleh anggota milisia dan para preman, kemudian dibunuh dan mayatnya dikelelerkan atau dibuang begitu saja, tanpa penguburan. Sungai-sungai dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang merapung tak bernyawa, di rawa-rawa dan selokan-selokan bertebaran mayat-mayat yang kadang-kadang tak berkepala yang dilemparkan setelah dibunuh dengan kejam. Bau busuk dari bangkai-bangkai manusia yang dibunuh secara paksa tanpa salah dan tanpa proses pengadilan, menjalar ke seluruh kota dan desa. Ketakutan merebak di seluruh pelosok tanah air, karena kekejaman dan teror yang merajalela yang dilakukan atau direstui serta dilindungi oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Aksi petualangan sekelompok militer yang bergerak melakukan penangkapan, penculikan dan pembunuhan atas 6 jenderal Angkatan Darat, oleh suatu gerakan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, atau G30S, yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri, Komandan Cakarabirawa yang adalah pasukan pengawal presiden, yang berlangsung pada dini hari 1 Oktober 1965, dijadikan dasar alasan oleh Pangkostrat Letjen Soeharto dan para grupnya, untuk menuduh PKI berada di belakangnya, dan melaksanakan pembalasan dengan melakukan pembunuhan massal atau genosida atas jutaan bangsa Indonesia. Dengan dalih membasmi G30S, yang oleh Soeharto dan kliknya direkayasa dan dituduh sebagai didalangi oleh PKI, dan disebut serta dipopulerkan dengan sebutan G30S PKI, dilangsungkanlah perburuan dan pembunuhan massal atau genosida yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua, terhadap rakyat yang dituduh dan diindikasi berafiliasi kepada PKI. Dengan pelarangan terbit semua media massa dan radio, dan hanya satu informasi dari Angkatan Darat melalui medianya, yakni Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, Api Pancasila, dan RRI, mulai 1 Oktober 1965 itu, rakyat dijejali berita pelintiran dan rekayasa Angkatan Darat yang mengatakan, bahwa G30S yang menculik, menyiksa dan membunuh para jenderal secara kejam dan biadab adalah didalangi oleh PKI, sehingga dengan demikian, sepertinya memberi komando untuk membalas dendam kepada PKI. Apalagi, ketika Soeharto sebagai Panglima Kostrat memberi perintah kepada Kolonel Yasir Hadi Subroto untuk memburu dan membereskan DN Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia dan Menko Negara, yang pada waktu itu berada di Jawa Tengah, maka para pengikut Soeharto, militer dan milisia serta kaum agama menganggap bahwa kata-kata Soeharto itu adalah sebagai aba-aba, sebagai perintah untuk melakukan perburuan dan pembantaian terhadap kaum komunis. Nampak jelas, betapa secara licik, Jenderal Soeharto melakukan hasutan dan kampanye untuk pembunuhan massal terhadap kaum komunis Indonesia demi satu tujuan tertentu. Karena, kalau Jenderal Soeharto memerintahkan bawahannya untuk membereskan Menko dan Ketua PKI, maka para pengikut Soeharto tentunya berhak untuk juga membereskan semua anggota dan simpatisan PKI. Dengan kelicikan Soeharto, hal itu diaturnya, seolah-olah sebagai suatu balas dendam rakyat terhadap PKI, sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh kemarahan rakyat. Dan para pejabat Amerika, wartawan, dan para sarjana yang berhubungan dengan CIA menciptakan dongeng, bahwa pembunuhan berdarah itu adalah reaksi mendadak dari rakyat yang spontan terhadap terorisme PKI. Namun, Sydney Morning Herald tanggal 10 Juli 1999 mengatakan, secret records of the US State Department and CIA provide evidence that the massacre of Indonesia's communists in 1965 was not a result of spontaneous uprisings, but a deliberate campaign by General. Jadi ternyata, bahwa pembunuhan massal terhadap golongan PKI itu bukanlah suatu tindakan spontan rakyat,
akan tetapi suatu kampanye pemusnahan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Bahkan Sarwo Edi Wibowo sendiri mengatakan bahwa rakyat harus dihasut, dipaksa untuk melakukan pembunuhan, jika tidak mau mereka akan dibunuh. Soeharto memang seorang militer yang cerdik, lihai dan licik, namun, kampanye Soeharto ini bukanlah sekedar keluar dari otak, atau kepandaian atau inisiatif Soeharto sendiri, akan tetapi berkat adanya usaha dan bantuan yang besar dari CIA AS, karena memang itulah tujuan CIA AS yang sesungguhnya, yaitu untuk menjatuhkan Soekarno, seperti diakui sendiri oleh Barack Obama, Presiden AS. Dalam tulisannya, the CIA began providing covert support of various insurgencies inside Indonesia, and cultivated close links with Indonesia's military officers, many of whom had been trained in the United States. In 1965, under the leadership of General Soeharto, the military moved against Sukarno, and under emergency powers began a massive purge of communists and their sympathizers. According to estimates, between 500,000 and 1 million people were slaughtered during the purge, with 750,000 others imprisoned or forced to exile. Melalui contoh, hasutan dan perintah Soeharto, maka terjadilah pembunuhan massal di seluruh tanah air. Nyawa manusia menjadi tidak berharga sama sekali. Penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Papua setelah peristiwa 1965-1966 adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, begitu ucapan Nurkolis, Ketua Tim Investigasi Peristiwa 1965 Komnas HAM, pada 23 Juli 2012. Di mana-mana di bumi Indonesia, jasad-jasad tak bernyawa bergelimpangan di sepanjang jalan, bahkan ada yang sudah tak berkepala. Bagi mereka, para pembunuh haus darah, nampaknya tidak ada dosa dan hukum jika menganiaya dan membunuh manusia, selagi orang yang dianiaya dan dibunuh itu adalah anggota atau simpatisan, atau yang bisa diindikasikan sebagai PKI. Howard Vanderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di tahun 1965 mengatakan, tidak ada yang peduli kalau mereka dibantai, asal mereka adalah komunis, tidak ada yang bakal menyelidikinya. Masa 1965, 1966 dan seterusnya, rasanya lebih berharga nyawa seekor anjing daripada seorang manusia yang dituduh komunis. Saya melihat banyak mayat yang rusak dan terpotong-potong, anggota tubuh, kaki, lengan, di sungai. Ini berlangsung hari demi hari, malam demi malam. Ratusan jumlahnya. Frank Palmos, koresponden Herald Sun 1962 hingga 1972, dari film dokumenter Shadow Play. Bertrand Russell, pemikir besar liberalisme, menyebut bahwa pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan, yang mustahil bisa dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia. Perang Urat Syaraf, Kompas 9 Februari 2001. Dalam 4 bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, 5 kali dari jumlah korban Perang Vietnam selama 12 tahun. In 4 months, 5 times as many people died in Indonesia as in Vietnam in 12 years. Ucapan Russell di atas dapat dipercaya, dan diyakini dengan adanya pengakuan legend Sarwo Edi Wibowo, Komandan Repkad, di depan tim pencari fakta, yang dengan bangga mengaku telah membunuh 3 juta orang komunis. Rakyat tidak heran dengan pengakuan dan kebanggaan legend Sarwo Edi Wibowo, karena pada waktu itu rakyat dapat melihat dan merasakan sendiri akan segala kedajalan dan kebiadaban Sarwo Edi Wibowo bersama 400 prajurit Repkad yang dipimpinnya, yang menjadikan Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, banjir darah orang-orang tak bersalah yang dianggap sebagai PKI. Hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta, yang lebih dikenal sebagai Komisi 5, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Maijen Dr. Sumarno, dengan anggota-anggota, Muyoko, Polri, Owe Cutat SH, Maijen Ahmadi, ex-Brigade 17 TP, dan seorang lagi tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500.000 orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Panglima Repkad, kepada Permadi SH, jumlah yang dibunuh mencapai sekitar 3 juta orang. Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri, kata sumber itu. 3 juta dibantai dalam suatu pembunuhan massal yang tidak tercatat dan tidak terdaftar melalui kampanye Soeharto, dalam menerapkan taktiknya untuk tujuan yang lebih besar. Lebih dari 2 juta ditangkap dan ditahan dalam kamp-kamp tahanan di seluruh tanah air,
dan lebih dari 10.000 manusia yang dibuang ke suatu pulau yang disebut Pulau Buru, untuk menjadi santapan penyakit dan kelaparan, serta kekejaman dan aniaya yang dilakukan oleh para prajurit Angkatan Darat. Dan ribuan pemuda-pemudi Indonesia yang sedang belajar di luar negeri atas kiriman pemerintahan Soekarno, dicabut status kewarganegaraan Indonesia mereka. Mereka dipaksa menjadi orang gelandangan di negeri asing.